ini saya akan menjelaskan klasifikasi penyakit tiroid dengan latar belakang. Saya sampaikan tiroid adalah merupakan salah satu bagian tubuh yang sangat penting bagi manusia. Tiroid berbentuk kelenjar dan letaknya di bawah sofun. Tiroid merupakan kelenjar endokrin terbesar dalam tubuh untuk fungsi kelenjar tiroid adalah melakukan hormon tiroid yang berguna untuk menjaga metabolisme tubuh. Klasifikasi dapat dilakukan dengan decision tree, salah satunya dengan algoritma C45. Penelitian ini bertujuan membentuk klasifikasi data penyakit yang disebabkan oleh kelenjar tiroid dan menerapkannya dalam pembangunan sistem. Implementasi sistem menggunakan metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode KDD. Dataset didapat dari sumber data Kaggle. Selanjutnya, proses inputan data mulai dari flowchart. Lakukan klasifikasi algoritma C45 sebagai berikut. Yang pertama, menginput data. Yang kedua, memilih atribut sebagai akar. Yang ketiga, menghitung nilai entropi total, entropi setiap kelas atribut dan gain atribut. Yang keempat, membuat node dari atribut yang punya gain tertinggi. Yang kelima, mengulangi proses untuk setiap cabang sampai semua kasus pada semua cabang memiliki kelas yang sama. Dan yang terakhir, membuat model pohon keputusan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Penelitian ini sendiri menggunakan metode KDD atau Knowledge Discovery in Dataset. Mana langkah awal pada metode KDD ini? Yang pertama ada data selection. Dalam penelitian ini, data selection yaitu dataset yang digunakan adalah dataset penyakit tiroid yang berjumlah 383 data dan 17 atribut yang didapatkan dari sumber data Kaggle. Bisa dilihat dalam tabel ini. Langkah selanjutnya dalam metode KDD ini ada data processing. Pada penelitian ini sendiri, tahap ini dilakukan pre-processing data dengan mengurangi atribut yang tidak digunakan. Dalam proses data mining, terdapat 7 atribut yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu ada jenis kelamin, riwayat merokok, riwayat pengobatan atau radioterapi, fungsi tiroid, pemeriksaan fisik, patologi, dan resiko. Metode penelitian selanjutnya di sini ada data transformation. Pada tahap ini dilakukan transformasi data dengan bentuk yang sesuai pada proses data mining. Berikut transformasi data yang dilakukan dari 383 data ditransformasikan menjadi 50 data. Di sini ada tabel dari akhir untuk proses algoritma C4.5. Slide selanjutnya di sini ada perhitungan manual algoritma C.45. Proses perhitungan manual menggunakan algoritma C4.5 pada tabel di bawah, di mana RIX menjadi label. Di sini ada beberapa atribut. Yang pertama gender, hex smoking, hex radioterapi, thyroid function, physical examination, dan patologi. Untuk perhitungan entropi total dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Untuk entropi total perhitungannya di sini ada min 22/50 dikali log 2 dikali 22/50 ditambah min 28/50 dikali log 2 dikali 28/50 sama dengan 0,989120. Untuk perhitungan manual algoritma selanjutnya di sini ada gender. Perhitungan entropi female-nya yaitu min 19/33 dikali log 2 dikali 19/33 ditambah min 14/33 dikali log 2 dikali 14/33 untuk hasilnya 0,9871. Untuk perhitungan entropi male-nya yaitu min 3/17 dikali log 2 dikali 3/17 ditambah min 14/17 dikali log 2 dikali 14/17 untuk hasilnya 0,6723. Untuk perhitungan gain gendernya di sini ada 0,989120 dikurang min 33/50 dikali 0,9871 ditambah min 17/50 dikali 0,6723 untuk hasilnya 0,1090. Di sini ada rapid mender data mining algoritma C4.5. Yang pertama ada retrieve date, yang kedua set row, yang ketiga itu ada decision tree. Mana retrieve date itu hasil dari pengolahan data Excel dimasukkan ke rapid mender. Setelah itu di pilihan data itu set row, setelah set row baru set decision tree.
Proses pengujian menggunakan RapidMiner dimulai dengan melakukan import dataset, kemudian setrol digunakan dalam pemilihan label pada atribut tricks untuk diprediksi. Kemudian memilih model decision tree telah dipilih sebagai pengujian ini. Semua soket tersebut dihubungkan sehingga menghasilkan pohon keputusan decision tree. Ini decision tree-nya itu ada HX smoking, ada no, ada yes. Yang no itu HX radioterapi, no-nya itu low, yang yes-nya itu high. Sedangkan yang yes-nya itu high. Dari deskripsinya itu HX smoking no, 1 HX radioterapi no banding low, low-nya itu 22, high-nya itu 19. Yang kedua itu HX radioterapi yes banding high, low-nya itu 0, high-nya itu 2. HX smoking yes banding high, low-nya itu 0, high-nya itu 7. Setelah semua proses telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran dari hasil tersebut, yaitu di mana berdasarkan perhitungan dan uji coba menggunakan aplikasi RapidMiner dan Microsoft Excel, peneliti menarik beberapa kesimpulan, yaitu A. Apabila tidak memiliki riwayat radioterapi atau pengobatan, memiliki resiko penyakit tiroid itu rendah, dengan jumlah pasien yang beresiko low sama dengan 22 orang, high 19 orang. Kedua, apabila memiliki riwayat radioterapi atau pengobatan, memiliki resiko penyakit tiroid yang tinggi dengan jumlah pasien yang beresiko low sama dengan 0 orang dan high 2 orang. Ketiga, dan apabila memiliki riwayat merokok, maka memiliki resiko penyakit tiroid ini tinggi dengan jumlah pasien yang beresiko rendah itu sama dengan 0 orang dan tinggi itu 7 orang. Saran untuk penelitian ini sendiri, tentunya penelitian ini masih banyak kekurangan dalam perhitungan maupun proses data mining menggunakan RapidMiner dan Microsoft Excel yang hasilnya tidak terlalu sinkron, maka dari itu diperlukan rencana pengembangan lebih lanjut untuk penelitian selanjutnya. Audio Jungle.